Halo semuanya, selamat datang di video aku. Di sini aku mau jelasin terkait tutorial mencari literatur di platform Science Direct. Nah, di sini aku mau ngeakses Science Direct-nya itu lewat SSO. Nah, pertama-tama kita login dulu ke akun SSO kita. Setelah kita login ke akun SSO kita, maka kita langsung pilih ke jurnal yang dilanggan Undip. Nah, di situ terdapat banyak sekali jurnal, namun kita buka yang Science Direct-nya. Setelah dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di halaman ini tuh terlihat ada beberapa search box yang bisa kita isi. Dari yang paling kiri itu ada Find Article. Itu di search box ini tuh kita bisa mencari jurnal atau artikel dengan query yang kita miliki. Lalu yang search box yang tengah itu bisa kita isi dengan lebih spesifik mengenai istilah apa yang ada di dalam jurnal atau artikel yang kita cari, bisa berupa jurnal ataupun buku. Lalu di search box yang berada paling kanan itu kita bisa isi dengan nama penulis artikel tersebut, sehingga hasil pencariannya menjadi spesifik. Kita lanjut lagi scroll ke bawah ya, buat ngeliat ada fitur apa aja di sini. Nah, di sini ada Explore Scientific. Di sini ada berbagai bidang yang bisa kita cari. Ada physical science, life science, health science, dan social science. Nah, dari masing-masing bidang ini terdapat berbagai bidang-bidang lainnya juga, sehingga ada lumayan banyak bidang yang bisa kita cari. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat lihat ke atas ya. Nah, di atas ada fitur Journal and Books. Di sini terlihat ada banyak sekali jurnal dan buku. Ada sekitar 5.000 sekian jurnal dan 36.000 sekian buku di sini. Nah, di sebelah kanan kita ada A, B, C, D. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa kita bisa mencari jurnal atau buku yang kita inginkan melalui abjad yang ada di sebelah kanan. Untuk mencari jurnal atau buku yang spesifik ke bidang yang kalian inginkan, kalian bisa langsung ngisi search box yang ada di atas ini. Namun, jika kalian ingin lebih spesifik, kalian bisa scroll sedikit ke bawah, dan di sebelah kiri itu ada bagian All Subjects area. Nah, di sini kalian bisa pilih sesuai dengan bidang yang kalian cari. Di sini aku mau coba ke bidang social science ya. Di sini terlihat bahwa result yang ditunjukkan adalah 2000 sekian publication. Kita lihat lagi di sebelah kiri, itu di bawahnya all subject areas, itu ada all secondary subject area. Di situ bisa kita lihat bahwa terdapat sub-sub bidang yang dari di atas tadi yang bisa lebih memperspesifikkan hasil pencarian kita ke bidang yang tertentu. Ini aku bakal coba pilih Library and Information Science, dan result yang ditunjukkan itu ada 400 sekian publication. Nah, di bawahnya lagi itu ada publication type. Nah, di sini aku mau coba pilih jurnal, dan hasilnya cuman 28 jurnal. Sehingga semakin banyak kita mengklik dan memilih apa aja yang mau kita inginkan, maka hasil result yang dikeluarkan dari Science Direct ini akan semakin sedikit, sehingga pencarian yang kita inginkan menjadi semakin spesifik. Selanjutnya aku mau ngejelasin terkait Advanced Search. Advanced Search ini adalah
teknik pencarian yang menggunakan filter khusus untuk mempersempit hasil pencarian kita di dalam ScienceDirect ini. Dengan demikian, literatur yang dihasilkan akan lebih terfokus dan lebih spesifik, serta dapat meningkatkan efisiensi waktu kita dalam pencarian. Sekarang kita mau bahas fitur yang ada di Adventures ini. Nah, di sini yang pertama ada Find Article. Di sini, apabila kita memasukkan suatu query yang kita inginkan, maka ScienceDirect itu akan mencari dokumen yang pada seluruh bagian dokumennya itu terdapat query yang kita masukkan tadi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita bisa memasukkan query yang kita inginkan dalam sebuah jurnal atau buku yang kita inginkan. Di sampingnya ada years, yang mana ini berfungsi untuk membatasi rentang tahun terbit dari jurnal ataupun buku yang kita inginkan. Selanjutnya ada author, yang mana jika kita masukkan nama penulis tertentu, maka hasil literatur yang keluar hanya terbatas pada jurnal ataupun buku yang dikarang oleh penulis tersebut. Sedangkan author affiliation ini merupakan institusi di mana tempat penulis itu bekerja, yang bisa berupa tempat penelitian, universitas, lembaga riset, ataupun organisasi tertentu. Lalu ada volume yang menunjukkan edisi tahunan, isu yang menunjukkan nomor terbitan dalam 1 tahun, dan page yang merupakan halaman tertentu dalam suatu artikel. Lalu ada title, abstrak, maupun kata kunci dari penulis, yang mana jika kita memasukkan suatu query atau topik ke dalamnya, maka ScienceDirect akan mencari jurnal yang di dalam jurnal itu di bagian title, abstrak, maupun kata kunci dari penulisnya itu terdapat kata yang kita masukkan. Begitu pula dengan title. Di sini jika kita masukkan kata kunci ke dalamnya, maka hasil pencarian yang keluar adalah judul dengan kata kunci yang kita masukkan. Lalu ada reference, yang mana jika kita mencantumkan referensi tertentu di dalam daftar pustaka ke dalam search box ini, maka mempermudah ScienceDirect ini dalam mengutip sumber informasi yang dihasilkan. Nah, yang terakhir ada ISSN maupun ISBN. Di sini berfungsi untuk menemukan buku atau jurnal berdasarkan nomor uniknya. Kalau ISSN itu digunakan untuk jurnal atau publikasi berkala, sedangkan ISBN itu biasanya digunakan untuk buku. Nah, apabila kita sudah menemukan query yang kita inginkan, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan advanced search ini. Yang pertama, kita bisa memasukkan query yang kita susun dulu ke dalam find article tadi dengan mengetikkan information seeking behavior and student research effectiveness or academic performance and impact or influence or effect. Lalu di kolom journal or book title, karena tujuan utama aku untuk mencari jurnal ilmiah, maka ya aku cuma menuliskan kata jurnal di situ. Setelah itu aku ingin menambahkan rentang tahun yang aku inginkan, yaitu 2020 sampai 2024. Karena aku sudah menentukan hal-hal yang tadi, sedangkan aku belum tahu hal-hal yang lainnya, maka fitur-fitur yang di bawahnya itu aku abaikan, dan aku langsung klik ke tombol search. Nah, di sini ScienceDirect akan menampilkan hasil pencarian berupa jurnal-jurnal yang relevan dengan query yang udah aku masukin. Sehingga dari hasil tersebut, aku bisa memilih sendiri
jurnal mana yang paling sesuai dengan topik yang aku inginkan. Jika menurut teman-teman hasil dari dokumen yang muncul dari query yang sudah kita masukkan itu masih belum spesifik atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita bisa mengembangkan query tersebut dengan berbagai cara. Berikut ini adalah penjelasan beberapa cara dalam mengembangkan query. Cara yang pertama yaitu dengan mencari sinonim atau padanan kata dari kata yang digunakan dalam query. Nah, contohnya, jika query awalnya yang kita masukkan itu adalah information seeking behavior, maka teman-teman bisa mencoba menggunakan kata lain yang memiliki arti serupa dengan itu. Contohnya seperti knowledge seeking behavior. Cara yang kedua yaitu kita bisa mengembangkan query dengan cara mencari antonim atau lawan kata dari query yang kita gunakan. Misalnya, kalau query kita adalah student research effectiveness, maka teman-teman bisa mengembangkan dengan lawan katanya, yaitu student for research skill, untuk melihat sisi lain dari topik yang dibahas. Cara yang ketiga yang bisa kita lakuin untuk mengembangkan query yaitu menggunakan border term, yaitu dengan menggunakan istilah yang lebih umum dari query yang kita miliki. Misalnya, border term dari knowledge seeking behavior itu bisa berupa information literacy atau learning strategies, karena keduanya mencakup topik tersebut secara lebih luas. Nah, cara yang keempat dalam mengembangkan query itu dengan menggunakan narrow terms. Narrow terms ini berkebalikan dengan border terms, yaitu istilah yang lebih spesifik atau lebih sempit dari kata yang kita pakai di dalam query. Misalnya, dari query yang kedua yaitu student research effectiveness, itu teman-teman bisa kembangin menjadi data analysis skills atau citation management. Jadi fokus pencariannya menjadi lebih tajam dan mendalam. Nah, cara yang terakhir dalam mengembangkan query itu ada relate terms. Nah, di relate terms ini yaitu kata-kata yang konsepnya masih berkaitan atau berhubungan dengan query yang kita miliki. Nah, contohnya kalau dari query yang kita punya yaitu academic performance, itu bisa kita cari istilah yang berkaitannya seperti academic motivation ataupun study habits, karena keduanya masih ada kaitannya dengan kebiasaan belajar. Dan ini adalah hasil dari pengembangan query yang sudah aku lakukan melalui 5 tahap tadi. Nah, di sini aku mau ngasih contoh kalau misalnya aku udah tahu literatur yang mau aku cari dari dosenku. Maka aku tinggal memasukkan saja judul dari suatu artikel yang mau aku masukin, yaitu Beyond Borders. Lalu selanjutnya aku mau cari International Journal of Intercultural Relations, dan yang terakhir aku mau masukin penulisnya yaitu Ling Ji Tang. Setelah aku klik tombol search, maka muncullah hasilnya yaitu dokumen yang aku mau. Di situ hanya terdapat satu dokumen karena hasil yang dikeluarkan memang sangat spesifik sesuai dengan apa yang aku tuliskan. Setelah itu aku bisa langsung membuka dokumen yang aku mau dan aku bisa membaca dokumen yang aku mau secara langsung. Lalu di sebelah kiri itu ada semacam link yang mempermudah aku dalam membaca dokumennya. Ada abstract, keyword, introduction, dan lain-lainnya yang bisa mempermudah aku dalam membacanya, sehingga aku nggak perlu scroll dari atas ke bawah lalu
saat mencari suatu hal yang aku mau tiba-tiba aku bingung itu di mana, itu udah nggak perlu lagi karena ada link yang mempermudah aku dalam membaca dokumen tersebut. Dan apabila aku ingin membaca dokumennya dalam bentuk PDF, maka aku bisa langsung mengklik tombol view PDF di atas sehingga aku bisa langsung membacanya dengan view atau halaman berupa PDF.